Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Salih and Saliha. Good morning. And how are you today? I hope Salih and Saliha are very well. Wah, senang sekali ya Miss Dahlia bisa menyapa Salih dan Saliha kembali di pelajaran bahasa Inggris. So, Salih and Saliha, get ready. As usual, before we start our lesson today, let's beg a blessed knowledge to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's pray, hands on pray, and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Salih-Saliha, do you remember what did we learn in our previous meeting? Masih ingat tidak apa yang kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya? Yes, correct. We learn about vehicle or transportations. Kita mengenal beberapa jenis kendaraan ya. Lalu kita juga belajar beberapa kalimat seperti I'm going to go by bus, I'm going to go to Mecca by airplane, lalu I'm going to go to supermarket by car. Jadi kemarin kita belajar untuk membuat kalimat kita akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan apa, gitu ya. Nah, sekarang we still want to learn about bepergian. Kita masih akan belajar tentang pergi-pergi ke suatu tempat. Nah, jadi kita akan belajar tentang pergi ke suatu tempat atau public area, public places. Nah, jadi hari ini kita masih akan belajar tentang interrogative sentence or question, kalimat tanya. Seperti apa sih? Yuk kita langsung mulai aja. Nah, Salih-Saliha, sebelum kita belajar membuat kalimat, yuk kita berkenalan dulu dengan beberapa public places atau tempat-tempat umum yang mungkin biasa kita kunjungi. Ada apa saja sih nama-namanya dalam bahasa Inggris? The first is bakery. Bakery. B-A-K-E-R-Y. Bakery. Coba siapa yang tahu? What is bakery? Yes, correct. Bakery adalah toko roti atau toko kue. Next. Town hall. Town hall. Yes, town hall adalah gedung balai kota, ya. T-O-W-N-H-A-L-L. Town hall. Nah, gedung balai kota ini biasanya digunakan untuk acara-acara yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Mungkin Salih dan Saliha juga pernah mengunjungi ya town hall. Ada nggak sih town hall di kota kita tercinta ini? Pasti ada ya. Next. Fountain. Fountain. Let's spell it together. Yuk kita eja bersama-sama. F-O-U-N-T-A-I-N. Fountain. Fountain ini apa sih? Yes, correct. Sesuai dengan gambarnya, fountain ini adalah air mancur. Nah, biasanya untuk refreshing atau hiburan, kita juga senang ya melihat air mancur, apalagi kalau air mancurnya besar dan sangat indah atau menarik. Pasti kita senang untuk berkunjung ke fountain. Next. Bridge. Bridge. Let's spell it together. B-R-I-D-G-E. Bridge. Coba ucapkan sekali lagi bersama-sama. Bridge. Yes, good job. Bridge ini apa sih? Nah, Salih dan Saliha seperti gambar yang bisa Salih dan Saliha lihat
bridge ini adalah jembatan. Nah, di beberapa tempat tertentu ada jembatan-jembatan yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Bahkan ada yang pergi ke sana untuk refreshing atau sightseeing atau cuci mata atau menghibur diri. Karena biasanya bridge itu indah ya, ada angin-angin, seperti itu. Jadi, bridge ini adalah salah satu public places atau tempat umum. Next, pet store. Yuk kita ucapkan bersama-sama pet store. P-E-T-S-T-O-R-E, pet store. Nah, bagi Salih dan Saliha yang mempunyai hewan peliharaan, pasti sudah tidak asing dengan tempat yang satu ini. Ya, betul, ini adalah toko untuk hewan peliharaan. Jadi biasanya kita bisa beli aksesoris atau makanan atau kandang di toko atau di pet store ini. Ini juga salah satu public place ya, atau tempat umum. Next, food court. Food court. F-O-O-D-C-O-U-R-T. Food court. Food court ini apa sih, Miss? Ya, food court ini kalau di Indonesia biasanya disebut dengan pujasera atau pusat jajanan serba ada. Nah, kalau kita di mall atau di pasar-pasar atau di mall ya khususnya ya, biasanya ada satu tempat di mana di situ banyak sekali penjual makanan. Ada beberapa toko atau gerai yang menjual makanan, khusus makanan saja yang bisa dimakan di tempat atau dibawa pulang. Nah, ini biasanya disebut dengan food court. Next, arcade. Arcade. Coba kita ucapkan bersama-sama arcade. A-R-C-A-D-E. Nah, arcade ini pasti Salih dan Salihah sudah tidak asing ya. Siapa yang hobi datang ke sini nih? Ke arcade atau arcade. Nah, ini adalah biasanya ada di mall-mall ya. Tempat yang paling disukai untuk dikunjungi oleh anak-anak biasanya. Ya, arcade ini adalah tempat khusus bermain game atau games-games yang biasanya ada di mall-mall besar. Itu namanya arcade. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti Time Zone atau Zona 2000 atau Wonderland ya. Nah, itu adalah disebut dengan arcade. Sekarang yuk kita masuk ke contoh kalimat interrogative statement with be going to. Kita akan membuat kalimat negatif dengan kata be going to. Nah, going to itu sendiri artinya adalah akan. Nah, seperti apa sih, Miss? Yuk kita perhatikan dulu contoh kalimatnya. Are you going to go to arcade? Are you going to go to arcade? Apakah kamu akan pergi ke arkade? Nah, Salih dan Salihah, karena ini kalimat tanya, seperti biasa kita menulis to be-nya di depan ya. Nah, karena tadi di sini judulnya adalah be going to, maka to be dulu baru going to, ya. Nah, karena di sini subjeknya you, kita tentunya menggunakan to be are, menjadi are you. Are you going to go to arcade? Apakah kamu akan pergi ke arkade? Nah, karena ini pertanyaan, tentu saja harus dijawab. Bagaimana menjawabnya? Yes, I am. Ya, saya akan pergi ke arcade. Kalau jawabannya iya. Kalau jawabannya tidak, Salih dan Salihah bisa menjawab, no, I'm not. Tidak, saya tidak akan pergi. Next example, contoh berikutnya. Are you going to go to food court? Are you going to go to food court? Yuk coba kita ucapkan bersama-sama. Are you going to go to food court? Apakah kamu akan pergi ke pujasera? Nah, kalau jawabannya tidak, Salih dan Salihah bisa menjawab, no, I'm not. Nah, Salih dan Salihah juga bisa menuliskan alasannya kenapa tidak pergi. Misalkan, I'm going to go to bakery. Saya akan pergi ke toko kue.
Nah, jadi alasannya jelas kenapa tidak mau pergi ke food court karena akan pergi ke toko kue atau ke bakery. Contoh selanjutnya. Are you going to go to fountain? Are you going to go to fountain? Coba Sali dan Salihah kita ucapkan bersama-sama. Are you going to go to fountain? Apakah kamu akan pergi ke air mancur? Yes, I'm going to sightseeing. Nah, Sali dan Salihah juga bisa menjelaskan alasannya. Misalkan karena ingin cuci mata. Sightseeing itu cuci mata atau refreshing ya, mencari hiburan. Are you going to go to fountain? Yes, I'm going to sightseeing. Ya, saya ingin cuci mata. Contoh berikutnya. Are you going to go to the town hall? Yuk kita ucapkan bersama-sama. Are you going to go to the town hall? Apakah kamu akan pergi ke balai kota? No, I'm not. I'm going to go to the pet store. Tidak, karena saya akan pergi ke toko hewan peliharaan. Nah, ini contohnya seperti yang tadi ya. Misalkan jawabannya tidak. Kenapa tidak? Boleh disertakan alasannya. Karena I'm going to go to the pet store. Karena mau pergi ke pet store. Jadi tidak ikut ke town hall. Seperti itu ya Sali dan Salihah. Mudah bukan? Today's task. Tugas hari ini. Nah, Sali dan Salihah, untuk tugas hari ini, please make a conversation video about going to public places. Silahkan membuat video percakapan tentang pergi-pergi ke tempat umum atau pergi ke suatu tempat. Nah, Sali dan Salihah seperti biasa ya, bisa bercakap-cakap dengan kakak atau adik atau your friend atau teman, boleh dengan siapa saja. Oke, good luck! Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran kita hari ini. Thank you so much Alian Salia for your nice attention. Terima kasih sudah memperhatikan dengan sangat baik. And don't forget to do your task today. Jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya hari ini. And collect it into Google Classroom. Silahkan dikumpulkan ke Google Classroom. Nanti akan Miss berikan feedback di sana. Okay, Salian Salihah. So let's close our video today with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.